Apakah Anda tahu semuanya bahwa Presiden Soekarno yang tersohor memiliki 57.000 ton batangan emas di bank-bank Swiss, namun dia gajinya hanya $200 dan dia tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya kendaraan pribadi, bahkan dia sering menggunakan baju piyama yang sobek yang akhirnya dibelikan baju baru oleh duta besar asing yang ada di Indonesia. Mari kita telusuri kisah-kisah unik, rahasia-rahasia yang belum terungkap mengenai founding father kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Yang pertama adalah mengenai kemiskinan Presiden Soekarno. Dia sudah banyak diulas, dihebohkan bahwa menjelang kejatuhannya dia memiliki kekayaan aset 57.000 ton emas batangan di bank-bank di Swiss. Namun kenyataannya dia gajinya hanya $200 per bulan dan dia tidak memiliki rumah pribadi, tidak memiliki tanah, tidak memiliki kendaraan pribadi, dan sering-sering bajunya dalam keadaan sobek dan bahkan beberapa kali dibelikan oleh duta besar yang mengetahuinya dan yang mengenalnya, dan itu dilakukan dan terjadi beberapa kali. Yang kedua adalah adanya perintah operasi militer yang dikumandangkan dari dalam penjara. Kita tahu pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan. Namun yang terjadi adalah di dalam penjara dengan status tahanan seorang pimpinan negara, itu presiden dan wakil presiden, dia memiliki beberapa fasilitas dan kemungkinan berkomunikasi, dan di situ dia memberikan komando agar rakyat Indonesia terus menjalankan perjuangannya melalui perang gerilya. Hal ini sebetulnya merupakan cikal bakal bahwa memang diperlukan semacam Paspampres yang pada waktu itu akhirnya dibentuk bernama Cakrabirawa, di mana pada saat Indonesia awal-awal merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta tidak memiliki pengawal pribadi, sehingga dengan mudahnya ditarik dan direnggut dari tempat kediamannya dan dipenjarakan. Tahu nggak sih, rahasia yang ketiga adalah Bung Hatta memiliki keinginan atau cita-cita pribadi yang sangat sederhana, yaitu memiliki sepatu Belly, merek Belly. Saking bermimpi-mimpinya, dia menggunting iklan di koran, digunting, ada gambar sepatu Belly dan disimpan di lemarinya. Dan pada saat perjalanan Republik, guntingan iklan sepatu Belly yang tidak pernah berhasil terlaksana untuk dibelinya karena ketidakmampuannya, namun menjadi juk-juk segar di dalam rumah tangganya Bung Hatta bersama dengan istrinya. Jadi betapa romantisnya situasi ini. Namun juga selanjutnya justru pada saat istrinya Bung Hatta melahirkan, Bung Hatta sendiri yang
membereskan urusan rumah tangga, termasuk membuatkan sandwich sarapan untuk sang istri. Sangat romantis. Yang keempat ini justru sangat lucu. Waktu itu Bung Karno, Bung Hatta setiap berkomunikasi menggunakan sandi-sandi, dan Bung Hatta menggunakan sandi rahim. Tidak tahunya entah mengapa ada seorang bapak yang tidak bersalah apa-apa ditangkap oleh para pengawal atau siapalah, bahwa namanya disebut-sebut. Bung Hatta di dalam berkomunikasi akhirnya dihadapkan, Pak, ini yang namanya Pak Rahim, dan Pak Rahim yang tidak bersalah apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Ya, dengan polosnya akhirnya dilepas kembali. Namun itu adalah cikal bakal bahwa ternyata Pak Rahim adalah menjadi mertuanya Bung Hatta. Sungguh, apa ini? Takdir atau apa? Luar biasa. Yang kelima adalah Operation Hyde oleh CIA. Hyde adalah sandi, kata sandi dari CIA, yaitu Badan Intelijen Amerika, yang melakukan operasi Hyde untuk Indonesia. Apa tujuannya? Apa perintahnya? Adalah pada awal-awal tahun 1950 Amerika Serikat ingin menggulingkan Bung Karno. Tidak ingin Bung Karno jadi presiden. Entah apa, karena Bung Karno sering dalam orasinya selalu mengolok-olok Amerika. Jadi mungkin diperintahkan untuk digulingkan dengan jutaan dolar biaya dan menerjunkan ratusan tentara dengan berpakaian penyamaran tentunya masuk ke Indonesia untuk melakukan operasi penggulingan. Namun operasi itu tidak pernah berhasil dan tetap tersimpan rapat sampai sekian tahun berikutnya baru operasi itu boleh dibuka untuk umum. Betapa Republik Indonesia yang masih berumur 5 tahun sudah ingin diobrak-abrik oleh adidaya. Padahal di 3 tahun sebelumnya, tahun 47, 48, 49, Belanda pun masih dengan gigihnya ingin mencokolkan kakinya dan tidak ingin mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi rahasia ini, rahasia adanya Operation Hyde dari CIA ini tidak pernah terungkap sepanjang pemerintahan Bung Karno, bahkan sepanjang pemerintahan Pak Harto dulu, sampai baru-baru ini CIA bisa membuka dokumen rahasia ini setelah sekian tahun lewat. Ini adalah hal-hal yang menjadikan bagaimana rakyat Indonesia tidak tahu seutuhnya mengenai pemimpinnya, mengenai founding father-nya. Subhanallah, para pendiri bangsa, bapak-bapak founding father kita, Bung Karno dan Bung Hatta, ternyata di samping perjuangan hidup dan mati memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, namun memiliki sisi-sisi kemanusiaan yang sangat dalam dan bahkan sangat romantis dan juga sangat esensial. Bagaimana kehidupan yang sederhana, yang penuh dengan tidak kaya, tidak berhambur dengan harta, namun justru disiarkan dan diberitakan seolah-olah telah menyimpan harta kekayaan yang berlimpah. Apabila Anda semuanya suka dengan kisah nyata ini, silahkan like, subscribe, dan share.
Dan apa komentar Anda mengenai kisah nyata tersebut? Sampai jumpa pada kisah-kisah yang lain. Terima kasih.